Slide-nya ada ya. Sudah, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kuliah subuh kali ini. Awalnya saya pikir nggak jadi nih, karena sampai tadi subuh pun nggak ada pengumuman di Prodi. Udahlah, lanjut ya. Biasanya diumumkan di Prodi, nak. Iya, Dok. Nah, baik, topik kita kali ini tentang patah tulang iga. Oke, tentu kita bahas sedikit tentang anatomi ya. Eh, Kasusnya itu spesifik pada tulang rusuk ya. Karena kalau misalnya bicara tentang patah atau trauma di hemitoraks kiri, di hemitoraks, kita mungkin akan bicara juga tentang fraktur clavicula atau fraktur scapula ataupun fraktur sternum ya. Karena trauma pada area itu bisa saja berdampak pada fraktur pada keempat jenis tulang tadi gitu ya. Tapi kalau spesifik pada rib cage atau rongga kerangka apa sangkar dada itu, kita banyak fokus pada fraktur tulang iga, kemudian pada fraktur sternum dan uh, osteokondral. Kursor saya kelihatan ya. Kelihatan, Dok. Dan, nah, kalau bicara tentang anatomi, area yang nantinya biasanya akan terdampak patah tulang iga itu memang paling seringnya itu adalah area eh, lateral dan posterior ataupun di area posterolateral. Itu gampang sekali terindikasi melalui pemeriksaan fisik dan imaging minimal dengan ronsen toraks ya, ronsen toraks polos. Area di anterior ataupun di persambungan antara kondral yang biru ini dengan koste itu di pemeriksaan fisik sering ditemukan adanya tanda-tanda bahwa kita ini bisa mensuspek sebagai fraktur. Namun dari chest X-ray biasanya kita tidak
menemukan sulit menemukan ya karena itu jadinya superposisi dengan area belakang sehingga sulit menentukan dan juga costochondrol itu tidak terlalu kelihatan lewat ronsen. Seringnya kita menemukannya melalui eh, CT scan dengan rekonstruksi dinding dada 3D. Gitu ya. Nah, otot-otot di sini termasuk otot-otot yang tebal dan besar ya. Termasuk juga areanya luas sekali. Terutama di area posterior yang menunjang punggung ataupun hemitoraks eh, kiri dan kanan ini adalah otot-otot yang tebal. Di depan dilindungi oleh pectoralis ya. Kemudian ada eh, ya mayor dan minor. Ada otot-otot teres juga. Nah, di lateral dan posterolateral paling luar yaitu otot latissimus dorsi. Ini bisa dikatakan otot single muscle terbesar gitu ya di tubuh. Area insersi dan origonya juga luas sekali. Kemudian ada otot stratus anterior nantinya yang jadi marker juga. Rian, Mas Rian mana Rian, kandidat. Iya dok. Kalau otot serratus anterior ini apa ya efeknya kalau dipotong Rian? Ini skapula ya. Kalau salah satu otot serratus anterior itu dipotong, atau Dimas, mana Dimas kelihatan ini kelihatan di kamera ya. Siap dok. Hmm? Kalau satu otot serratus anterior itu dipotong gimana jadinya? Hmm, 100 terpotong. Jadi Jadi apa dia? lupa. Letak Eh, lebih susut tidak lebih sulit untuk mengangkat lengan gitu dok. yang ikut jelas sama kemarin lah, yang ikut kelompok pencapir. Siapa Edo atau Wiko? Kalau di otot salah satu otot serratus anterior yang dipotong apa efeknya? Tower of D. Hadir. ACOC lah. Mana Mufti? Kalau salah satu otot serratus anterior yang dipotong jadi apa dia? Hmm? Mana COC nih? Kayak ortopedi lah. Al, Al. Izin dokter, serratus anterior kalau ruptur atau dipotong, skapulanya jadi terangkat dokter.
Kita lanjut ya. Kalau otot 100 anterior ini potong salah satunya, dia jadi 99. Ah, Masa iya dok? Siap, dokter. Ya, Dok. Baik, Dok. Kasih 100. dah, itu jokes anatomi. Sama seperti apa operasi pertama di dunia? Hmm? Tahu Ranti? Izin Riko jawab dok. Apa Riko? Potong Costa dok. Apa Harvesting kenapa tuh? Costa. Kenapa tuh? Hawa dok. Ah, Siti ya. Nabi Adam dok. iya operasi pertama di dunia itu pengangkatan tulang rusuk Nabi Adam ya. Maka hilang tulang rusuknya. Ya, harus cari jadi diciptakanlah Siti Hawa. Ini operasi TKV pertama kali itu tuh. Ya udah lanjut ya. Oke, jadi otot-otot di sini tebal. Otot-otot posterior ini tebal sehingga biasanya trauma pada area posterior itu pasti membutuhkan force yang besar sampai menimbulkan fraktur ya. Ditambah pula struktur tulang iga pada area posterior itu cukup besar dibandingkan dengan area anterior. Anterior ini terlihat lebih tipis sebenarnya dibandingkan dari posterior. Jadi pengenalan otot ya eh, penting karena memang jika nanti kita melakukan tindakan operatif, ada beberapa otot yang mesti dipreservasi. Misalnya 100 anterior tadi itu kalau memungkinkan itu dipreservasi. Kita hanya memotong latissimus dorsi untuk mengekspos tulang-tulangnya itu. Ya, Eh, itu untuk anatomi ya. Nah, struktur Costa itu ya bisa kadang sampai separuhnya ya trauma pada terutama seringnya kecelakaan ataupun eh, apa multi trauma itu hampir semuanya ada area yang patah pada tulang iga meskipun kadang sorry area ada yang pas sampai setengah itu kadang-kadang ada trauma toraknya 10 sampai 40%-nya itu ada yang patah tulang iga. Banyak sekali memang dan itu sering kita temukan. Angka kematian bisa sampai seperempatnya ya, seringnya pada orang tua. Kenapa? Karena memang ya komposisi tulang lebih rapuh ya. Komplikasi yang muncul akibat eh, traumanya yang menyebabkan mortalitas pada pasien-pasien usia tua ya. Biasanya kasus patah tulang ini ada concomitant conditionnya seperti pneumotoraks, ya, hematotoraks, pastinya ada kontusio, beberapa juga ditemukan emfisema subcutis. Oke. Nah, eh, area ada beberapa spesifikasi ya untuk patah tulang iga ini. Untuk iga 1-2 ya, itu ada yang menyebutkan memang 1-2-3, tapi seringnya di 1-2 itu traumanya pasti besar sekali ya karena seringnya itu juga menimbulkan patah klavikula ya atau lebih parah lagi fraktur di vertebrae. Impact-nya juga lebih berat ya. Kalau misalnya patah di 1 dan 2 di sini itu area plexus brachialis biasanya sering terdampak. Kemudian area kupula dari paru ya puncak paru itu juga sering terdampak. Kemudian kadang juga apa namanya
vaskular di percabangan aorta, misalnya di cabang dari arteri karotis komunis menjadi apa namanya, subclavia kanan dan di percabangan tulang brachiosefalik ya, ketika menjadi subclavia kanan dan karotis komunis kanan. Kalau itu terjadi, itu ini mesti betul-betul diidentifikasi ya. Nah, kemudian yang paling sering itu di 3-9 atau 4-9, karena area tersebut betul-betul terekspos ya. Betul-betul terekspos, baik itu di sisi lateral dan sisi posterior. Nah, kadang 9 dan 12 ini jarang patah karena memang posisinya itu lebih lentur gitu ya. Namun karena terutama yang 11-12 apalagi, karena iga melayang. 9-10 juga karena menempel pada kostokondral ya. Nah, karena areanya itu lebih mobile jadinya, itu trauma di area tersebut lebih banyak kepada area di subdiafragmatik gitu ya. Hepar, lien, lambung, dan segala macam. Oke. Ini harus dipikirkan. Jadi jejas atau area nyeri sewaktu pemeriksaan fisik itu betul-betul harus diperhatikan ya, karena ini menentukan damage yang ditimbulkan oleh trauma tersebut. Kalau memang kita hanya mengidentifikasi patah dan menemukan patah di ketiga area ini ya, tentu kita harus betul-betul memperhatikan dampak yang terjadi ke organ di bawahnya. Oke. Nah, ini komplikasi dari nyeri ataupun patah tulang yang terjadi. Oke. Nyeri pastinya ya. Patah tulang itu nyeri sekali. Kalau yang pernah patah tulang iga itu pasti nyeri sekali. Saya dulu pernah patah tulang iga sekali waktu main bola. Itu nyerinya itu luar biasa. Yang paling sering dirasakan oleh pasien ketika nyerinya itu adalah ketika batuk ya. Pasien akan berusaha menahan batuk karena ketika batuk itu betul-betul nyeri. Nyerinya hingga menyebabkan siklus nafas itu terhenti karena kita menahan nyerinya itu dengan mengedan gitu ya kadang-kadang. Sehingga ini yang menyebabkan imobilisasi ventilasi namanya. Kadang pasien menjadi ya kalau itu berulang terus jadinya makin lama makin gak nyaman. Apalagi kalau memang dia ada batuk, produksi sputum bertambah, hipersekresi dan segala macamnya, dan memang harus batuk, itu lebih nyeri lagi. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya atelektasis, bisa karena obstruksi akibat mukus plak dan lain sebagainya. Bisa juga karena retraksi dari parunya sendiri. Ya. Ini tadi retain secretion ya, dahak yang nggak bisa dikeluarkan karena menahan batuk, karena nyeri itu menyebabkan satunya atelektasis, ujung-ujungnya proses pengeluaran dahak sputum itu terganggu, ujung-ujungnya pneumonia. Ya, kalau ini terus berlanjut, kita bisa sampai ke respiratory distress ya, bahkan muncul acute respiratory distress syndrome. Siklus ini yang mesti diperhatikan ketika pasien-pasien dengan patah tulang iga ya. Mungkin kalian kalau sudah lulus dan berpraktek nantinya ya, pasien-pasien dengan simple fraktur ataupun kontusio jaringan saja
betul-betul harus diawasi perawatan. Kalau betul memang jawaban konsulnya atau rencana tata laksananya kita tulis konservatif gitu ya. Tapi itu kan bukan berarti tidak ada aktivitas yang proaktif di situ untuk mengawasi perawatannya. Mulai dari mukolitiknya, anti nyerinya, bagaimana uptitrasi dari anti nyerinya, bagaimana pemilihan anti nyerinya. Itu harus betul-betul dipikirkan. Bagaimana menyuruh pasien untuk lebih cepat mobilisasi gitu ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Sehingga makanya di bedah umum modul perawatan bedah non surgery itu betul-betul harus diperhatikan. Terkait dengan stase kelas 1 dan kelas 2 itu betul-betul harus bisa merawat pasien dengan non operatif manajemen pada pasien-pasien traumatoraks ya. Meskipun dengan patah ataupun tidak, meskipun hanya kontusio jaringan saja misalnya di area toraks. Ini betul-betul harus diperhatikan. Kasusnya banyak sekali. Multi pasien kecelakaan lalu lintas terutama itu nggak mungkin nggak ada traumatoraks. Mustahil nggak ada traumatoraks. Ya, nggak mungkin dia hanya jatuh kepalanya saja yang kena, dadanya nggak kena. Gitu ya. Pasti ada traumatoraksnya, walaupun gradingnya rendah. Gitu ya. Kapan kita fiksasi koste? Plel chest itu pasti, tapi kita bicara timing nanti. Ya, nanti kita bahas sedikit. Ada deformitas dari dada, ya. Kemudian untuk mengurangi nyeri dan disabilitas, ya. Kemudian fraktur simptomatik yang non-union. Kemudian ketika misalnya kita lakukan torakotomi ya, untuk kasus-kasus toraks yang lain, misalnya ada patah ketika kita traksi tulang terlalu lebar, atau bahkan mungkin pada 1-2 kasus ketika otot bawahnya dipreservasi dan tulangnya dipotong mungkin kita bisa pasang lagi, tapi jarang. Tapi patah pada misalnya ketika melakukan CABG, sternumnya, kostenya patah gitu ya. Kalau memang itu signifikan, kadang kita pasang klip. Atau melakukan torakotomi, ada yang patah ketika diretraksi, kita lakukan fiksasi juga. Nah, bicara tentang flail chest, ini berulang kita bahas, terutama di stase ya. Betul pilihannya adalah fiksasi koste, orif koste, atau clipping, atau apapun namanya. Namun timingnya harus perhatikan. Flail chest, kita bermain dengan kondisi respiratory distress pastinya. Kalian harus bisa menilai apakah kasusnya itu membutuhkan mechanical ventilation atau tidak. Ya, dinilai dari apa coba? Kandidat-kandidat nih mungkin saya tanya nih. Kavi, mana Kavi? Teguh Karya, siapa ini? Yang ini Teguh Karyadi apa Teguh Nugroho? Hai dok, Ya, kapan kita lakukan indikasi mechanical ventilation pada flail chest? Kavi mana dia? Panggil Kavi itu. Hmm? Patek. jika ini dok
eh PF rasionya di bawah 300 dok. Jadi pasien dengan ARDS dok. Bawah 300. Oke, dibaca lagi tuh masa di bawah 300 kita ini kan. Ella, mana nih coach? Senior-seniornya coach? Nggak semuanya datang ya. Siap dok, nanti coba ditelepon dok. Ya itu makanya saya titip ke tanya kemarin sama Randa. Jadi nggak nih kuliah subuhnya pengumuman prodi nggak ada. Oke lah, lanjut ya. Jadi, oke. Jadi jangan sampai di laporan jaga ataupun di assessment itu, flail chest itu assessmentnya segera dilakukan eh, clipping IGA gitu ya. Itu tahapannya berbeda dengan berarti agak kurang tepat algoritma penanganannya gitu. Kalau memang kita menemukan supply chassis itu, kita harus menilai problem utamanya di sana biasanya seringnya respiratory distress. Kalau memang itu karena flail chest-nya atau malah ada hematotoraks di dalam itu kita tangani dulu pemasangan chest tube misalnya atau ada pneumotoraks di situ kita pasang chest tube dulu. Dan di asesmennya, kalau memang itu sampai respiratory distress ya, work of breathing-nya luar biasa berat, takipnu, nyeri, kemudian masuk ke pemeriksaan laboratorium, PF rasionya malah sampai di bawah 100 ya, PO2-nya di bawah 60, itu kita bisa pertimbangkan untuk segera masuk ke mechanical ventilation. Kalau dengan mechanical ventilation itu nggak bagus karena proses ventilasinya terganggu akibat flail tadi, kita bisa masuk ke fiksasi ataupun ORIF dari IGA ini sesegera mungkin, gitu ya. Tapi tidak ada ceritanya pasien masih dalam keadaan observatory gitu ya, langsung mau dilakukan repair coste. Nggak bisa seperti itu pola penanganan untuk flail chest ya. Betul-betul harus ditangani dulu masalah respiratory distress-nya. Oke, ya ini beberapa indikasi tadi. Nah, ini kita lihat nih imaging. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya, ya. Oke. Oh, dia mau pulang ya hari ini. Kontrolnya seminggu lagi, dari Selasa aja. Ya ini. Pemeriksaan di chest X-ray ya, seringnya kita bisa mengidentifikasi langsung ya di mana patahannya tersebut. Sering kita bahas tentang eh, pembacaan dari chest X-ray ini ya, mulai dari eh, identifikasi dari identitasnya, kemudian markernya ya, dan untuk membacanya itu sebenarnya diserahkan kepada dokter, pada kalian gitu ya. Ada yang membaca dengan mnemonik A, B, C, D, ada yang membaca dari dalam keluar, ada yang membaca dari luar ke dalam. Semuanya dipersilahkan. Yang penting bisa mengidentifikasi kelainan patologisnya itu dengan detail.
Ya, jangan sampai terfokus trakea di tengah, corakan bronkofaskular tidak ada, costophrenicus tidak terlihat. Padahal kondisinya itu misalnya sudah, misal ya, hematotoraks sudah penuh gitu di satu hemitoraks. Masih disebut sebagai costophrenicus tumpul, gitu tidak. Jangan terpaku pada dalam tanda kutip syair pembacaan itu gitu ya. Syair pembacaan ronsen toraks. Oke. Misal ini yang foto sebelah kiri ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi masing-masing dari koste ini dengan jari. Itu yang selalu saya ingatkan. Kalau memang belum terlalu mahir untuk menilainya dari eh, langsung lihat gitu ya tanpa ada jari menyusuri posterior ke anterior ini. Karena posisi 1, 2, 3, 4-nya itu akan berbeda nantinya di area lateral ini. Gitu ya. Karena lengkungannya akan terlihat berbeda di foto antero-posterior ini. Jadi harus betul-betul menghitung. Sering kalau misalnya mengidentifikasi nomor berapa itu agak miss karena tidak terlalu menelusuri tulang koste ini mulai dari posterior ke anterior gitu. Sehingga kadang miss 1 atau 2 angka jadinya. Dia sebenarnya patah tulang koste 4, terbaca 5 atau di bawahnya. Oke. Nah, misal ini pasien yang terakhir ya. Karena kita sudah punya fasilitas viewer untuk ronsen ya. Ini saya anjurkan untuk sering switch foto ini, menginverse-nya ke foto yang di sebelahnya, gitu, tipe foto bone yang sebelahnya ini. Kalau sulit untuk menilai di mana letak patahannya, ya, zoom in, zoom out, ya, kemudian betul-betul menilai satu demi satu tulang-tulang koste itu biasakan seperti itu, karena kita sudah punya fasilitas untuk eh, menilai imaging dengan lebih detail. Ya dulu mungkin kita harus baca di lampu, namun terkadang itu tidak terlalu jelas ya. Mungkin nanti juga kita akan mulai menganjurkan kalau mengirim data ronsen ataupun imaging itu pakai snipping tool yang ada di komputer aja gitu. Jadi view yang terlihat di komputer itu betul-betul itu yang dikirimkan ke konsulen. Ya, kadang kalau teman kalian foto dari apa namanya lampu baca atau di foto dari layar itu nggak terlalu kelihatan gitu. Mungkin ada konsulennya yang bisa mengakses langsung dari komputer di rumah itu lebih bagus. Tapi kalau memang membutuhkan foto ya sebaiknya memang di crop ataupun di screenshot dari layar di komputer kalian. Jadinya akan lebih terlihat jelas. Oke, pada pasien seperti ini kan kita bisa nilai ya, ada patahan mulai dari 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini betul-betul harus sampai, kalau ini sampai 9 nih sebenarnya. Tapi harus betul-betul diidentifikasi satu persatu. Kemudian ya, area seperti ini dengan patahan yang banyak ya, kalian harus bisa memperkirakan, apalagi dengan patahan yang betul-betul displace gitu ya, kemungkinan robekan dari interkosta itu besar, baik itu arteri atau vena ya. Kemudian kemungkinan ada robekan dari paru juga besar. Sehingga harus bisa mempertimbangkan ini sudah terjadi hematotoraks ya. Pada pasien ini dengan gambaran opak yang lebih dominan, bukan saya terlihat lebih opak dibandingkan dengan paru kirinya. Ini proses hematotoraksnya sudah terjadi di sini. Namun belum signifikan
ya, dalam perjalanannya ini akan menjadi lebih banyak. Ya. Problemnya adalah kita tidak rutin melakukan chest X-ray yang sifatnya apa itu? Rutin serial gitu ya. Dia jarang melakukan ronsen serial. Kita pasti memberi jarak misalnya 24 jam atau 48 jam. Sehingga pemeriksaan fisik di sini menjadi penting gitu ya. Menilai apakah proses bleeding tadi masih terus berjalan sehingga hematotoraksnya terus terjadi. Oke. Nah, kemudian proses kontusionya juga pasti terjadi nih dengan kondisi hantaman ataupun patahan seperti ini di rongga dadanya. Jadi gambaran seperti ini ya, jangan terlalu terpaku dengan melihat hematotoraks di sisi lateral begini. Ya, atau kalau memang tidak ada yang numpuk di bawah itu tidak dibilang hematotoraks, tidak ya. Pasien ini posisi fotonya adalah anteroposterior. Ya. Kalau ada hematotoraks sekitar beberapa ratus cc saja, 100-200 cc, itu hanya akan menggenang di bawah gitu ya, di punggungnya itu. Sehingga ketika difoto itu akan terlihat lebih opak, slide opak lah istilahnya. Ya. Nah, dalam beberapa jam ke depan dia akan bertambah biasanya, mungkin akan jadi lebih putih. Itu mesti diperhatikan. Nanti lihat dari klinisnya. Ya, itu mesti diperhatikan dari yang jaga. CT scan, kita berharap CT scan ini bisa lebih rutin dikerjakan di IGD nantinya. Karena mau nggak mau ini memberikan data yang lebih baik untuk kita mengidentifikasi traumatoraks utama patah tulang iga. Ya, pada posisi aksial, kalau memang ada superposisi seperti ini, itu bisa kita anggap sebagai gambaran patah tulang. Tapi yang paling ideal adalah kita meminta dibuatkan rekonstruksi 3 dimensi. Penekanan ke radiografernya untuk membuatkan ya kostokondralnya ini dan kondral dari area anterior ini betul-betul harus dibuatkan di situ. Karena terkadang mereka tidak merekon ini area ini. Padahal mungkin pemeriksaan fisik kita ada fraktur di area anterior. Oke, ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi permintaannya itu CT toraks non kontras dengan rekonstruksi 3D dinding dada. Terkadang di beberapa rumah sakit lain itu kadang kita juga bikin mohon rekon sampai anterior, mohon rekon sampai kostokondral, mohon rekon sampai area kondral di anterior. Dibuatkan seperti itu, karena kadang ini nggak dibuatkan sama mereka. Ini kan tergantung radiografernya, betul-betul tergantung dengan radiografernya. Oke. Oke, tata laksananya adalah jelas ya, ini problem ya, stabilisasi dulu kita tetap mengacu ke ATLS ya. Oksigenasi jelas ya, sering kita langsung masuk ke NRM 10 liter ya. Karena kalau tidak bisa terjadi atelektasis ya. Problem respiratori menjadi lebih berat nantinya. Kontrol nyeri. Nah, ini kontrol nyeri kita mungkin hanya sering memberikan obat nyeri itu apa namanya? Berkala gitu, kayak 3x1 ketorolac atau 3x1 paracetamol. Seringnya ini harus continuous seringnya. Dan membiasakan ya, mulai memberanikan diri untuk menggunakan analgetik yang lebih kuat. Misal penggunaan morfin. Di beberapa pasien kan kita sudah mulai untuk menggunakan morfin pada nyeri yang terlalu berat. Tidak usah terlalu takut dengan komplikasi depresi nafas. Jarang sekali kejadiannya. Kalau memang kita hanya menggunakan dengan dosis yang di bawah limit, ya. Sampai pada tindakan injeksi ataupun blok dari interkosta di sisi posterior. Ini mesti kita pertimbangkan. Oke.
Kalau problemnya nanti adalah respiratory distress, jadi kita harus masuk ke eh, mechanical ventilation. Oke. Pada tindakan surgical ya, outcome-nya lebih bagus. Nah, ini penting. Banyak sekali paper jurnal sekarang sudah menunjukkan bahwa eh, tindakan surgical pada patah tulang iga itu menunjukkan hasil yang luar biasa, outcome yang luar biasa untuk pasiennya sendiri. Mulai dari fracture healingnya, kemudian pain relief, kemudian length of stay dari pasien, length of stay di ICU, penggunaan mechanical ventilation, semuanya superior dibandingkan dengan konservatif. Ya, memang dulu di thorax kita tidak terlalu diarahkan untuk melakukan fiksasi koste, ya. Hanya pada kondisi-kondisi yang betul-betul berat ataupun ada respiratory distress. Tapi sekali lagi, data-data juga menunjukkan pada kondisi yang memang jelas patah gitu ya, indikasi Aurif Koste-nya itu menjadi lebih terlihat menguntungkan bagi pasien gitu. Karena kan seringnya sekarang adalah pasien center gitu ya. Tim dokternya membutuhkan misalnya supaya length of stay menjadi lebih cepat, di ICU tidak prolong gitu ya, quality of life menjadi lebih bagus. Ini jadi perhatian sehingga outcome itu menjadi lebih baik ketika dilakukan surgical. Trennya begitu sekarang. Nah, tindakannya apa? Ya bisa traksi, plate and screw, wire, clip, dan ini ada produk ya, namanya Riplock. Seringnya kita menggunakan clip, plate and screw sesekali ada, ya. Wire ada ketika pada kasus-kasus iatrogenik di operasi toraks biasanya. Traksi jarang kita gunakan. Ya, ini clip ya. Kemudian ini ada plate and screw, ini ada menggunakan wire ya. Kirchner-nya ortho, ataupun kadang kita menggunakan wire dari sternum. Ya. Tidak jarang juga kita menggunakan benang pada bayi ataupun anak-anak di bawah 10 kilo kadang kita gunakan benang. Ya, ketibon biasanya. Nah, ini yang lama nih, tahun-tahun ya 50-an, 40-an gitu ya. Traksi. Ini sama seperti ruangan-ruangan di orto nih. Oke. Nah, ini klip yang sering kita gunakan. Namanya klip IGA atau ini yang keluaran Surabaya nih, Sharp Clip ini. Sharp ini kependekan huruf pertama dari konsulen-konsulen toraks Surabaya ini. P ini Paul Tahalele ya. P satu lagi Puruhito, dan P satu lagi itu Paul Tahalele. Kemudian SHA ini S ini kalau salah Setiono Basuki. H ini Heru Kusbianto. H ini saya lupa. Ini kependekan nama-nama konsulen toraks di Surabaya. Namanya Syap. Oke. Jadi bukan Syap ini ada sejarahnya. Oke, ini alat-alat yang sering kita gunakan ya. Ini apa namanya, moldernya atau untuk aplikatornya gitu ya. Yang nomor 4 ini, 3 dan 4 ini mungkin kalian familiar namanya, sorry, yang nomor 4 namanya Doyen ya. Ada 2 sisi, kiri dan kanan. Spatula ya. Ini kita anggap sering kita ini sebagai hak scapula. Ya. Ada beberapa ini lagi. Ada tang clipper, ada tang runcing. Tapi di yang kita punya tang ini seringnya tang tumpul yang kita pakai. Ini ya. Respiratoriumnya hak scapula ya. Scapula Haken.
Tidak, kita punya, nah ini Doyen ya. Untuk membebaskan ya kostenya dari otot-otot interkosta dan vaskularisasi di interkosta. Ini betul-betul harus bisa mengitari skapula secara 360 derajat. Sorry, tulang kosta 360 derajat. Dan harus bisa memperhatikan di mana kita melakukan. Karena bentuk tulang kosta itu agak berbeda di anterior dan posterior. Jangan sampai nanti apa namanya korpusnya itu kalian hantam dengan ujung dari Doyen ini. Ini kalau pakai plate and screw ada apa namanya ini? Apa? Chief tower itu apa namanya? Fiksatornya ini? Reduction. Ya, bukan. Kalau ada namanya. Nama tangnya, nama itunya. Atau kalau ya memang disebut reduktor atau fiksator ya, tapi bukan itu. Silahkan kalau ada yang tahu. Oke, posisi pasien. Nah, ini penting ya. Posisi pasien sangat tergantung dengan lokasi patahan. Seringnya posisinya seperti ini, ya. Left lateral decubitus atau right lateral decubitus tergantung dari lokasi patah. Kalau memang dia betul-betul di posterior, ya kita lakukan posisi prone. Kalau memang hanya di lateral, kadang kita hanya uh, miring sekitar 30-45 derajat dengan ganjelan dan tangan digantung, macam-macam. Sangat tergantung dari lokasi patahannya. Oke. Nah, ini penting untuk mengidentifikasi patahnya di mana. Di sana yang kita insisi. Di TKV sekarang di kita, ya beberapa kasus itu masih insisi transverse gitu ya. Terkadang kita juga insisi longitudinal tergantung dari patahannya. Kalau memang patahan itu sejajar mulai dari 4 sampai 8, kita nggak mungkin melakukan insisi transfer seperti ini. Bukan nggak mungkin, agak kesulitan nantinya kita karena beberapa kendala peralatan. Jadi kadang kita melakukan insisi longitudinal di sepanjang garis patahan mulai dari atas sampai bawah. Atau memang hanya beberapa patahan, misalnya 2 patahan saja, 3 patahan, kita nggak melakukan seperti ini juga, hanya melakukan insisi longitudinal kecil, gitu ya. Sehingga hak ini menjadi sangat signifikan fungsinya. Subkutis dibuka, ya fascia dibuka, sebisa mungkin kalau di area lateral ini kita hanya membuka latissimus dorsi ya. Kalau bisa mempreservasi 100 lebih bagus, tapi kalau memang harus dipotong, dipotong. Ya. Otot ya sebisa mungkin buka tumpul, kalau tidak ya dipotong. Dan harus betul-betul terlihat frakturnya itu sampai kira-kira kalau kita mau menggunakan klip, area patah ujungnya ini harus menyisakan sekitar setengah mili gitu ya, ataupun 1 mili, ya sekitar 1 sampai 2 mili lah dari area ujung ini untuk space ujung dari klip. Ya. Nah, bagian costa proximal dan distal itu dibebaskan. Nah, untuk penggunaan ini kita tidak rutin menggunakan Doyen ya. Kalau memang klipnya itu sudah, iganya sudah expose dan kita bisa melakukan reduksi ataupun memfiksasinya, kita bisa langsung mengaplikasikan eh, klip costenya. Ya. Terutama di area lateral itu akan terlihat sangat jelas lagi. Sulitnya nanti di area posterior. Karena ada satu otot di area posterior itu yaitu musculus erector spinae, itu memang sebaiknya tidak dipotong. Tapi kalau ada patahan di sana, kita harus bisa menggeser dengan baik erector spinae tadi sehingga ekspos patahan tersebut. Itu sulit memang. Oke ya, video dari teman saya yang sudah dipasang di area bawah ya.
seringnya ya kita sekarang insisinya tidak se ekstrim ini lagi, betul-betul hanya sebatas area patahan gitu. Karena mengingat eh, ini dari ya efek nyeri dari pasien. Gitu ya penggunaan doyennya nanti. Harus bisa membebaskan di bagian bawahnya itu. Ini sekaligus untuk membebaskan dan mengekspos nantinya ketika memasang klipnya. Diusahakan itu betul-betul tidak menembus pleura ya. Sebisa mungkin tidak menembus pleura, jadi kita nggak pasang chest tube. Kecuali memang sudah ada chest tube terpasang ya silahkan. Oke ya. Nah, plate-nya diposisikan, ukuran yang biasa kita pakai 16 atau 18 itu cukup untuk dewasa di Indonesia lah kira-kira. Dan difiksasi ya, dipastikan. Nah, bisa seperti itu dengan lem, ya karena ada space di bawahnya. Kalau memang posisinya di area posterolateral ya, atau di junctionnya ini, seringnya itu kita bending dulu. Ya, kita tekuk sedikit sehingga mengikuti alur patahan. Oke. Nah, ini difiksasi seperti ini. Ini yang sudah masuk stase, biasanya pernah lihat yang kayak gini. Baru dilakukan fiksator dengan memfiksasi dengan aplikatornya itu. Ya. Jadi ujung aplikator ini itu bengkok. Eh, bentar ya. Ini ya, nih. Ujung ini sama seperti lakukan yang nomor 4 ini. Ini cocok untuk ini, area lekukan ini. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Lekukannya itu berada di sini. Ya, dan pas kiri kanan. Area ini harus cocok di sini. Tinggal ketika dilakukan fiksatornya itu bisa tepat menggenggam apa namanya mencapit kaki-kakinya itu. Kalau pas biasanya sekali itu bisa langsung fix di situ. Tapi kalau nggak kita tambahkan untuk bending dengan tang tumpul. Gitu. Ya. Kalau saya biasanya mulainya tengah ini dulu yang bagian yang patah, baru kemudian di sisi yang ujung. Oke. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran pas pre dan post-nya. Nah, ini sedikit tentang administratif ya. Codingnya, kalau memang kalian harus membuka toraks ya, sedikit membuka toraks, itu codingnya bisa dinaikkan sampai dengan top up torakotomi itu sampai 10 juta untuk tipe B ya. Untuk rumah sakit tipe tipe B itu sampai 7 juta. Nah makanya dibilang severity itu sangat, ya kita kan 95% lebih pasien itu BPJS, dan itu sangat tergantung dari tingkat severitas penyakit. Data-data ini ya, efusi pleura ataupun hematotoraks, semuanya itu harus dimasukkan ke dalam coding, sehingga severity-nya menjadi meningkat. Ya, kalian yang juga bekerja di rumah sakit, misalnya tipe C kah, ini harus perhatikan sebenarnya, jangan sampai kita jadinya undercoding gitu ya. Data-data ini harus dibuat ini. Kalau memang ada pneumonia dan ternyata di ronsen, lampirkan gitu. Efusi kadang kita anggap sebagai hematotoraks itu oke. Dituliskan itu. Ya. Data-data ini harus disampaikan. Anemi karena codingnya
luar biasa rumah sakit. Ya, bisa jadi itu berdampak juga kepada kalian nanti kalau setelah lulus. Ini harus diperhatikan betul. Ya. Oke, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Aulia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Aulia, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan jantung dewasa. Baiklah, kepada rekan-rekan PPDS kalian, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan kepada Chief Kakabang dan teman seluruhnya yang ada ingin bertanya, kami persilahkan. Izin dok, Waldi dok. Ya, silakan Waldi. Ya baik dok. Terima kasih atas penyampaian kuliahnya dok. Yang ingin kami tanyakan pada saat operasi clipping giga dok. Untuk teknik operasi mungkin ada tips-tipsnya dok supaya kita sewaktu pemasangan clipping giga itu tidak sampai dengan merusak pleura. Dan juga untuk penggunaan doyan kami ingin tanyakan apakah wajib kita sebelum melakukan clipping giga membebaskan jaringan ataupun vaskular yang melekat pada kosta itu dengan doyan, atau setelah tampak segmen fraktur kita stabilisasi lalu boleh langsung pasang clipping iga. Dan ingin kami tanyakan apakah aman menggunakan doyan itu, maksudnya apakah doyan itu tidak akan merusak daripada lapisan pleura dok. Terima kasih dok. Ya. Oke, jadi untuk penggunaan doyen itu ya ini ya. Lihat ini ya. Jadi kalau betul ujung doyen ini bisa menyusuri pinggir kosta ya. Pada pasien-pasien trauma ataupun pasien-pasien dengan fraktur koste, area bawahnya itu menjadi lebih tebal sebenarnya. Beda dengan pasien misalnya menjalani torakotomi akibat tumor ya. Kalian bisa lihat itu nanti. Ketika kita membebaskan otot ya, itu pleuranya tipis sekali. Tidak ada lagi lapisan di atasnya. Tapi kalau misalnya pada trauma toraks akibat benturan tadi itu, di atas pleura parietal itu lebih tebal biasanya. Ya. Dan otot ini kalau sudah diambil, ya, itu di bawahnya itu masih akan ada space. Jadi ini akan melindungi nih. Jadi doyen ini penggunaannya itu betul-betul harus menyusuri korpus dari koste. Ya. Sehingga ujung doyen ketika dimasukkan itu betul-betul harus posisinya perpendikular dulu, mepet dulu dengan korpus, baru menyusuri gitu. Jadi kayak betul-betul ujungnya itu menyusuri korpusnya sendiri, sehingga tidak akan menciderai di bawahnya. Nah, kalau dikatakan aman atau tidak, biasanya ini aman ya untuk tidak menciderai pleura. Namun, sekali lagi ya sangat tergantung dari operator gitu ya, seberapa presisi dia menyusuri korpus dari koste tadi. Gitu. Nah, sebenarnya juga bukan tidak apa namanya itu ya, terlarang gitu ya, membuka pleura. Tidak, tidak. Hanya saja kan kalau kita membuka pleura, seringnya ya walaupun tidak 100% ya, sampai 80 sampai 90% kita pasang chest tube jadinya. Karena ada ya sempat terjadi pneumotorak ataupun masuk hematotorak sedalam. Tapi kalaupun misalnya itu terbuka, efeknya mungkin ya kita pasang chest tube 1-2 hari habis itu dicabut. Tapi kalau enggak ya mungkin tidak ada comorbid yang kita timbulkan gitu. Itu aja masalahnya sebenarnya. Jadi kalau penggunaan doyan dikatakan aman itu aman, tapi sangat tergantung dari eh, presisi dari operatornya sendiri. Nah, tips and trick untuk memasangnya,
pada area ini, anggap saja seperti ini ya. Nah, ini kan sudah expose ya, tanpa di doyen sekalipun. Area ini sudah bisa dilakukan pemasangan klip sebenarnya. Ya, tipsnya adalah kita harus menggunakan klip yang eh, eh, klip yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan ukuran koste. Ya, kalau memang ini pas betul di 16, ambil nomor 18 ya. Karena itu bisa ditekan langsung ke sisi space di sini. Tapi kalau sebenarnya sih 16 itu udah cukup dan walaupun agak sedikit effort untuk menekannya itu ke bawah, tapi ketika dia terpasang dengan bagus di korpus, itu seharusnya sudah cukup ya. Jadi betul-betul harus dipasangkan saja di sini misalnya. Misalnya ini patahannya di sini ya. Sorry. Ini kan patah ya. Nah, kalau misalnya bisa pas di sini gigi dari klip iga tadi ya, ini bisa langsung dimasukkan ke bawah. Dorong saja, tidak perlu harus membebaskan lebih jauh lagi. Tapi kalau rasanya masih tersendat, ya silakan bebaskan pelan-pelan di area margonya ini. Hati-hati yang di baringan inferior. Ya, terutama di lateral itu kan sisinya sudah di apa namanya? Sistem vaskularnya sudah betul-betul berada di margo inferior. Ya. Tapi kalau ketika ditekan saja ke sini klipnya ini, ya ditekan, kan ditempelkan nih, ditaruh saja begitu, ya itu eh, sudah bisa nempel biasanya. Kalau yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan lebar koste. Oke, walaupun memang akan mengambil sedikit bagian otot, nggak ada masalah, silakan. Oke, terus eh, bagaimana cara memfiksasinya ini? Gimana cara mengembalikannya? Nah ini pilih saja ya, pilih saja klem yang kecil dan itu disusuri saja pinggir kostenya itu. Ini bisa dilakukan fiksator dengan klem ini karena sudah didoyen. Jadi area bawahnya space-nya sudah ada. Tapi kalau memang kalian tidak menggunakan itu, tidak menggunakan doyen untuk membebaskan di bawah ya, dipakai klem yang kecil dan itu betul-betul difiksasi saja pelan-pelan. Ujung klem yang bawah itu menyusuri korpus dan itu bisa nempel. Itu aman insya Allah. Itu untuk memfiksasinya gitu ya. Sehingga ketika karena udah didoyan ini jarinya bisa masuk ke bawah. Tapi kalau memang berusaha untuk tidak membebaskan area bawah, ya kita harus bisa memfiksasinya dengan menggunakan klem kecil saja ini sehingga waktu klipnya itu aman ya waktu memasangkan aplikatornya itu. Ada beberapa kondisi ketika dipasang langsung klipnya itu sudah mulai menjepit ya. Nah, kalau tangan kalian stabil untuk memasang aplikatornya itu nggak perlu difiksasi seperti ini nih pakai tang. Langsung diklip di tengah di area patahan itu udah oke deh. Asal lengkungannya cukup. Terutama pada area yang agak lengkung kostenya itu bendingnya harus pas. Tapi kalau pada area lateral yang agak lurus ini itu ya langsung di bending juga bisa.
langsung di fiksator di aplikator juga bisa. Itu mungkin Waldi. Baik, Dok. Satu lagi, Dok. Ya, Ada kalau tidak salah kami itu Margo superior dengan Margo inferior Costa itu arah susuran doyannya itu berbeda, Dok. Lupa kami, Dok. ya, Bisa jelaskan, Dok, mungkin arah susuran Margo superior dan inferior. ya. Doyen itu kan ada dua dua ini ya, ada dua eh sebentar ya, saya stop share dulu ya. Ya, jadi gini, kalau dipotong secara aksial, koste itu bentuknya itu mungkin kira-kira seperti ini ya, mungkin bisa terlihat di situ ya. Gini nih, kelihatan nggak ya? Sorry. Kira-kira beginilah. Nah, atau sedikit begini. Itu ya. Ini korpusnya di dalam. Nah, eh, pada area yang pada area superior gitu ya, itu menyusurinya itu eh, lebih lebih datar, apa namanya, lebih lebih landai dibandingkan dengan yang inferior, ya. Inferior jadi lebih curam, oke. Sehingga menyusurinya itu jadi lebih eh, harus cepat melengkungkan doyennya itu ke sisi, kalau kita memasukkannya dari superior ke bawah itu jadi lebih cepat untuk membuat lengkungannya gitu, landainya. Beda dengan yang di bawah. Di bawah kita harus lurus dulu ke bawah baru ke atas. Gitu. Ini perbedaannya. Itu mungkin yang dimaksud sama Waldia. Kalau tidak salah itu ada susurannya itu arahnya dari kranial ke caudal, caudal ke kranial gitu, Dok. Kami juga sedikit lupa, Ya, Dok. itu. Jadi ini kan potongan aksial ini. Maksudnya kalau misalnya iga dibelah, itu posisinya tuh jadi gini. Ada yang di bagian bawahnya itu jadi lebih curam, ini lebih begini gitu. Wah enggak? Jadi memasukkan ini di sisi superior itu jadi lebih landai. Harus langsung dibulatkan ininya. Apa ini maksudnya? Wah enggak? Kalau dari samping, kalau memasukkan doyennya, masukkan doyennya itu, jadi harus segera diputarkan dari arah kranial ke kaudal itu harus segera ditekuk begini. Tapi kalau masukannya dari bawah, arah doyen itu harus lurus dulu ke bawah. Nyusurin ini, jangan sampai ditembus. Kalau nggak tembus korpus nanti. Ya harus dari ke bawah dulu, ke arah, kalau kita masuk dari arah kaudal ini ya, ke bawah dulu baru kemudian ditekuk ke atas. Kalau yang itu sedikit saja ke bawah langsung dekuk ke, kalau yang masuk dari arah kanan, yang margo superior. Kalau dari arah kranial. Itu mungkin yang saya ingat kalau untuk
perbedaan susuran dari doyen ya. Baik, Dok. Jelas, Dok. Itu mungkin nanti lihat di potongan aksial atau ketika koste itu dibelah, itu kan tidak sama semuanya di sisi anterior dan posterior. Bentuk kostenya akan berbeda. Ini yang mungkin terkait dengan pembebasan otot, nervus ataupun vaskular dengan menggunakan doyen tadi itu. Itu mungkin Waldi. Ada yang lain? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Udah jam 7 lewat ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Waldi. Mungkin satu pertanyaan lagi jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau rekan-rekan PPDS yang ingin bertanya, kita persilakan ya, Dok ya. Gadang galak ipat di triase ya. Izin dok, Andy. izin dok, mau bertanya dok. Jadi untuk pada pasien yang dengan fraktur iga yang akan dilakukan clipping iga dok. Nah, sementara dari klinis dan dari radiologi tidak ada kelainan lain pada paru atau tidak ada misalnya seperti pneumotorak, hematotorak atau kontusio paru dok. Nah, bagaimana pemasangan chest tube dok setelah dilakukan clipping iga dok? Apakah memang perlu kita lakukan atau ada indikasi-indikasi dok apabila mungkin sewaktu kita pemasangan seperti tadi yang mungkin terkait penjelasan yang ditanyakan dari Waldi itu dok, terkena pleura parietal pada pasien. Nah, itu bagaimana dok? Apakah memang selalu kita pasang atau tidak dok? Dan apa indikasinya dok? Terima kasih dok. Iya, chest tube tidak selalu dipasang ya pada pasien yang memang kita melakukan fiksasi iga elektif tanpa sebelumnya ada kelainan di rongga pleura, apakah itu hematotoraks, pneumotoraks, MPM dan sebagainya, gitu ya. Ada pasien yang kita lakukan pemasangan klip iga dan tidak ada disrupsi apapun di rongga pleura, kita nggak pasang. Ya. Ketika selesai kita memasang klip misalnya atau flat and screw dan dirasa kita tidak menembus pleura dan tidak ada disrupsi ke rongga pleura, kita nggak lakukan pemasangan apa-apa. Bahkan ya di beberapa kondisi ketika kita melakukan pemasangan klip lalu tiba-tiba rasanya pleuranya tembus, ya itu pun masih ada tempat untuk tidak memasang chest tube. Ya, caranya memang kita memastikan pasien ini betul-betul inflasi maksimal ketika area itu ditutup. Gitu. Makanya sekarang operasi-operasi toraks itu ada yang nggak pakai, walaupun dia VATS gitu ya, itu nggak pakai chest tube post operasi. Karena parunya dikembangkan sempurna oleh anestesi, space-nya itu kita tutup langsung. Jadi tidak akan terjadi pneumotoraks lagi di situ. Jadi dijahit atau ditutup atau seperti apa gitu ya. Apakah dikasih glue misalnya atau dijahit, ototnya kita tutupkan macam-macam. Intinya dari ventilator itu kan sudah memberikan tekanan positif ke paru, ya sudah mengembang maksimal, lalu kita tutup ya vakum, area rongga pleura sudah negatif lagi di situ. Jadi nggak akan terjadi pneumotoraks kecuali ada laserasi di paru. Itu lain cerita. Kalau kita nggak pasang chest tube di situ, itu berikutnya akan muncul lagi sebagai apakah dia pneumotoraks atau hematotoraks. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan kita pasang chest tube, ketika ketika rongga pleuranya terganggu, terdisrupsi, ada masalah di situ yang menyebabkan terjadinya pneumotoraks atau hematotoraks. Atau memang sebelumnya sudah ada. Kalau memang sebelumnya sudah ada, sebenarnya tindakan elektif ini dilakukan setelah pemasangan chest tube sebenarnya, ya. Karena kondisi tadi hematotoraks, pneumotoraks ataupun efusi itu sudah indikasi pemasangan drainase.
ya. Tapi kalau misalnya tindakan elektif dari pemasangan klip IGA ini juga menimbulkan masalah di rongga pleura, ya ketika itulah kita pasang chest tube-nya. Jadi poinnya tidak selalu kita pasang chest tube hanya sesuai dengan indikasi. Atau memang ada problem iatrogenik ketika melakukan pemasangan dan mengganggu rongga pleuranya. Satu lagi, ketika pemasangan rasanya kita tidak kita sedikit merobek pleura, tapi perdarahannya banyak, cuci-cucinya banyak gitu ya. Dan kita tidak mengevakuasi cairan yang masuk ke dalam rongga pleura tadi akibat kebocoran yang sedikit tadi, ya itu salah kalau kita nggak pasang chest tube di situ. Cucinya banyak misalnya, itu berapa 200-500 cc atau seliter. Tapi kita lupa untuk mengeluarkannya, suctionnya misalnya. Ya itu salah kalau kita nggak pasang chest tube. Oke. Baik dok, cukup jelas dok. Terima kasih dok. Chest tube-nya kalau dengan kondisi seperti itu sekecil mungkin saja ya. Kalian kan bisa memperkirakan itu area interkostanya sebesar apa ya. Nah, masang chest tube itu juga harus diperhatikan. Sebisa mungkin jangan di interkosta yang ada klipnya ya. Kalau misalnya di kosta 56 ada klip, jangan di tengah itu pasang. Sebisa mungkin di bawahnya. Jadi kalau memang ada klip IGA di 6, paling tinggi yang bisa kalian pasang adalah di interkosta 7. Oh, sorry, interkosta 6 di bawahnya, antara kosta 6 dan kosta 7. Gitu. Lebih bagus lagi di interkosta antara 2 tulang IGA yang sehat. Ya, karena ini terkait dengan proses penutupannya nanti. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Cukup ya? Altof, udah mau 7:30. Baik dok, terima kasih kepada Dokter Andi atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertanyaan pada kuliah subuh pagi ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Aulia Rahman, spesialis bedah torak kardiovaskular, konsultan jantung dewasa atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Saya selaku host dan moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan pada kuliah subuh pagi ini. Saya tutup dengan mengucapkan sebuah kafarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Terima kasih dok.